Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas taqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak sekalian, para peserta iktikaf yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, dalam hidup yang sekali ini ya, Allah berkenan mencintai kita dengan memberikan petunjuk. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, Allah wallahu yu'tid dunya. Allah itu memberikan dunia liman yuhibbuhu wa liman la yuhibbuhu, kepada orang yang dia cintai dan yang tidak dicintai. Dunia ini diberikan semua. Ini maha adilnya Allah. Ini Ar-Rahman. Sifat Allah membelas kasihani hambanya, tidak memandang dia beriman atau tidak beriman. Semua diberi. Kita bisa melihat faktanya, orang beriman ya ada yang diberi kekayaan, orang kafir ya banyak. Orang beriman ada yang tidak diberi kekayaannya, orang kafir juga banyak. Orang beriman ada yang diberi kedudukan yang tinggi, orang kafir pun juga banyak. Demikian juga sebaliknya. Maka di sini Allah punya sifat Ar-Rahman. Allah punya sifat belas kasih untuk seluruh umatnya, tidak membeda-bedakan. Kita pun kebagian itu. Namun wala yu'tid dinan, dan Allah tidak memberikan din agama ini illa kecuali liman, untuk orang yang yuhibbuhu, dia mencintainya. Nah ini keberuntungan orang yang beriman. Bab iman itu hanya diberikan oleh Allah kepada hambanya yang dia cintai. Orang kafir tidak dicintai oleh Allah, maka tidak diberi petunjuk. Bahkan diberi petunjuk pun tidak akan mau. Subhanallah, subhanallah. Sebagaimana kita lihat ya, zamannya Rasulullah hidup dulu, yang Abu Lahab, Abu Jahal, sampai mati dia menentang. Sementara pamannya yang sangat baik sekali kepada beliau, membela beliau, membantu beliau, melindungi beliau, yaitu pamannya yang bernama Abu Thalib. Baik orangnya, ya. Dan Rasulullah juga berusaha keras untuk menyampaikan petunjuk ini kepada beliau. Subhanallah, tidak kurang-kurang Rasulullah menyampaikan, tidak sekali dua kali. Setiap ada kesempatan beliau mengajak pamannya ini agar mau masuk Islam. Cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat, Rasulullah berjanji nanti di hadapan Allah, ya, paman saya lindungi. Subhanallah.
Namun ternyata beliau juga walaupun lembut baik, tapi tidak mau menerima. Ya. Nah sehingga akhirnya sampai meninggal pun, bahkan di saat menghadapi sakaratul maut itu, di sana ada Rasulullah dan ada Abu Jahal. Rasulullah membisiki, ya paman ucapkan kalimat syahadat. Nanti saya akan membelangmu di hadapan Allah. Kemudian Abu Jahal, Abu Thalib, bahkan lupa ajaran nenek moyang kita. Nah ternyata sampai akhir hidupnya yang dipegang oleh Abu Thalib tadi ajaran nenek moyang, yaitu ajaran yang mengandung kesyirikan, menyembah berhala-berhala. Coba yang ngasih tahu Rasul. Apalagi kita manusia ini, mungkin kita menghadapi kendala juga pada waktu mengajak orang mau menjalani Islam ini, ya, tidak sedikit yang menolak. Tidak usah putus asa. Sebab kita ini tidak berhak, tidak punya kekuatan untuk menunjuki. Kita ini hanya bisa menyampaikan, sebagaimana Rasulullah juga, wa ma alaina illal balaghul mubin. Tidaklah kewajiban atas kami para rasul itu illa kecuali balaghul mubin, menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Jadi kita semua ini berkewajiban untuk beramar ma'ruf, untuk mengajak orang masuk ke dalam Islam. Namun batasnya itu tadi. Kalau kita sudah menyampaikan, berarti kita ini sudah berhasil. Allah sudah menghitung ini orang yang mau, ya, beramar ma'ruf, orang yang mau mengajak orang masuk ke dalam Islam. Adapun hasilnya Allah yang menentukan. Nah jadi manusia, kita ini manusia punya keterbatasan, termasuk Rasul juga. Kita bisa melihat riwayat-riwayat Rasul yang terdahulu, ya, terutama Nabi Nuh dan Nabi Lut. Istri beliau, ya, padahal seorang suami itu mesti tidak kurang-kurang menasihati istrinya agar istrinya mau bertakwa, agar istrinya juga kelak selamat di akhirat kelak. Namun ternyata istri Nabi Nuh maupun istri Nabi Lut, ya, termasuk, ya, dua perempuan yang tidak mau taat kepada suaminya, padahal suaminya adalah Nabi. Ya, ya, kita juga punya kewajiban untuk menasihati istri, anak-anak. Lakukan itu dengan baik, dengan ikhlas karena Allah, dengan bermohon kepada Allah. Jangan mengandalkan kemampuan kita sendiri, tapi mengandalkan pertolongan dari Allah. Sebab Allah itu wa idza arada ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa idza, maka apabila aroda berkehendak ayyahdiyahu, untuk menunjuki padanya, apabila Allah berkehendak untuk menunjukinya orang yang ditunjuki tadi, yasrah sadruh, dia Allah yang melonggarkan. Dia Allah melonggarkan hatinya, hati orang yang Allah kehendaki mendapat petunjuk tadi, ya, lil Islam, kepada Islam. Nah jadi mungkin kita tidak sadar dulu, bahwa barangkali juga adalah Islam sejak kecil, bahwa kita ini sangat beruntung, karena ternyata sampai saat ini sebenarnya Allah itu selalu melonggarkan kita untuk mau kepada Islam. Maka ini yang harus kita jaga. Maka dalam surat Ibrahim disebutkan, wala in syakartum, sungguh jika kalian tuh bersyukur, la azidannakum, sungguh benar-benar aku Allah akan menambahi kalian. Silahkan rasakan. Kalau kita dalam Islam ini bisa mensyukuri, saya sudah jadikan Islam. Nah mensyukurinya itu dalam bentuk mau menimba ilmu ini, talabul ilm. Ya. Ternyata kalau diperhatikan, ya dulu saya belum tahu hukum ini, saya bahkan melanggar. Namun setelah dapat ilmu,
sadar, minta ampun kepada Allah. Astagfirullah. Iya, itu caranya. Kalau ilmu belum datang kan kita tidak tahu bahwa ini salah, ini melanggar dan lain sebagainya. Namun Allah buka kesempatan, yaitu mau bertobat, mau kembali kepada Allah. Ya, subhanallah. Inilah murahnya Allah. Murahnya Allah, yaitu Allah memberikan petunjuknya kepada hamba-hambanya yang Dia cintai. Nah, ketika orang dicintai Allah, Allah berikan petunjuk, lalu mereka merespon. Pasti kalau orang itu diberi petunjuk, dia akan merespon apa yang datang dari Allah atau datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia mendapatkan rahimnya Allah. Nah, rahim itu adalah belas kasih Allah yang khususon alal mukminin, hanya diberikan pada orang-orang yang beriman. Orang kafir tidak mendapatkan rahim. Ya. Apa bentuknya? Yaitu bimaghfiratin wal jannah. Allah berikan petunjuk kepada hamba-Nya yang dicintai. Orang itu mau beriman, orang itu mau menegakkan aturannya Allah, lalu Allah berikan pahala, ya, berikan ini sifat rahimnya tadi, memberikan kepada hamba-hambanya tadi, yaitu ampunan dan jannah. Ini titik tertinggi yang bisa diharapkan manusia di dalam mencapai kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi dari kebahagiaannya orang yang masuk ke dalam jannah. Ini yang harus kita kejar. Ini harus kita kejar. Ini bukan datang semata-mata ya karena Allah sudah menunjuki lalu begitu saja kita diem saja. Nah, kalau kita diem artinya kita tidak bersyukur terhadap petunjuknya Allah tadi. Wes dari Islam toh, wis. Nah, ini bentuk belum bersyukur. Tapi yang bersyukur dia akan selalu berusaha meningkatkan diri. Bagaimana kita dalam bulan Ramadan ini diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ditetapkan atas kalian itu puasa. Ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga ditetapkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa. Nah, kaitannya nanti takwa, ya, lalu dengan Allah berikan rahimnya berupa ampunan dan berupa jannah. Jadi kita memang harus berbuat untuk menunjukkan kepada Allah saya mau bertakwa. Ada pun tingkat ketakwaan orang ya masing-masing. Ya, seperti sekarang ini yang mau beretikaf di sini ya cuman penjenengan saja, kan lebih tinggi daripada yang nggak etikaf. Ya. Saya belum bisa etikaf sampai hari ini, tapi saya punya tugas lain. Nah, kita selalu ini ya Ustadz ini mengadakan tabligh akbar keliling ke daerah-daerah. Ya, nah saya termasuk dari salah seorang yang ditugaskan untuk mengawal beliau. Ya harus kemana-mana. Kemarin itu ke Gunung Kidul. Ya, yang pulang sudah malam. Nah, sehingga nggak bisa etikaf. Tapi saya ambil tugas yang lain. Yang masing-masing ini punya kebaikan sendiri-sendiri. Penjenengan yang etikaf di sini punya kebaikan yang banyak. Nah, kita yang belum bisa dengan tugas-tugas itu juga mendapatkan kebaikan dari yang tabligh akbar yang diselenggarakan oleh Ustaz. Dan ini hari ini sebenarnya juga teman-teman yang ini yang tidak izin, saya izin hari ini nggak ikut ya. Sebenarnya ada di Lemah Bangsan, tapi masih di Solo dekat. Ya. Yang lainnya jauh sampai ke Jogja, sampai ke Sragen, ke Wonogiri, bahkan sampai ke pantai selatannya Wonogiri itu Parangkumito, Song Bledek namanya. Itu sampai ke pelosok-pelosok seperti itu. Subhanallah. Ini apa? Ya, kita berusaha menunjukkan kepada Allah dengan kemampuan yang kita miliki. Ya, dengan kemampuan kita bisa
ini ya, bergerak kemana-mana menyampaikan dini ini, kita masih mampu ya kita lakukan itu. Nah, artinya bagaimanapun juga semua orang ini punya kesempatan mengambil kebaikan menurut apa yang dia bisa lakukan. Alhamdulillah. Dengan bisa iktikaf di sini juga kebaikan yang luar biasa. Saya juga ikut bersyukur. Karena dulu yang ngawali iktikaf di sini termasuk saya. Jadi sampai iktikaf saya dapat pahala loh ya. Ini untungnya yang mau mengawali kebaikan. Ketika kebaikan itu diteruskan orang lain, ya, dia mendapatkan pahala sejumlah orang-orang yang mengikutinya. Jadi saya sekarang nggak bisa iktikaf di sini, tapi saya dapat pahala dari anda semua yang iktikaf di sini. Ya, saya ambil tugas lainnya dengan ikut tabligh keliling. Subhanallah, subhanallah. Nah, marilah, makanya anda pun juga jangan berdiam diri. Kebaikan yang sudah anda lakukan itu sedapat mungkin anda sampaikan kepada orang lain. Ya, sebab dalam satu hadis Rasulullah bersabda, ya, man sana sunatan min sunati, ya, barang siapa yang menjalani sunnah dari sunnahku, ya, yang qad umitat ba'di, yang sudah dimatikan sesudahku, artinya sunnah itu sudah tidak ditegakkan. Fa inna lahu, maka sesungguhnya baginya orang yang menghidupkan tadi sunnah yang barangkali banyak tidak dijalani oleh muslimin lain, itu fa inna lahu, maka sungguhnya baginya itu ajrun, pahalanya mislu man amila biha, semisal orang yang beramal dengannya. Jadi kalau anda sekarang iktikaf di sini, tahun depan sampai ngajak orang lain, itu ya, nah, sampai dapat pahala iktikafnya sendiri, ditambah orang yang sama ajak tadi, dia dapat pahalanya sendiri, yang ngajak dapat tambahan pahala. Inilah apa yang murahnya Allah. Allah ngobrol pahala, Allah nggak pelit pahala. Selagi kita ini mau ya, mengajak orang pada kebaikan, insya Allah kita dapat pahala dari kebaikan yang dilakukan orang lain. Nah, maka terutama dalam soal sholat, kalau bapak-bapak sudah mendapatkan ilmunya sholat, sudah tahu dalilnya ini, jangan dibiarkan dimiliki sendiri, sampaikan kepada orang lain. Dalam pengajian akad pagi dulu saya sudah pernah membagikan diktat sholat yang isinya adalah dalil-dalil, hadis-hadis yang menerangkan kenapa sholat kok begini. Ya. Barangkali kalau ada yang belum dapat, saya di rumah masih punya stok. Kalau mau memerlukan nanti bisa saya titipkan ke sini, jadi yang ngajar di sini. Itu sebab apa? Sholat ini kita perlu dalil, bukan cuma ikut-ikutan. Ya, sebab apa? Ibadah itu harus ya ada dalil yang mengesahkannya, dan itu berasal dari Allah atau dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dari Allah jelas, aqimus shalah, tegakkan sholat, dah dalilnya itu. Jadi kalau kita menegakkan sholat, sudah menjalani perintahnya Allah. Ning sholatnya piye? Ini semuanya dari hadis. Ilmu tentang sholat itu tidak diterangkan di dalam Al-Quran, tapi diterangkan dalam hadis-hadis. Nah, dari situlah kita mendapatkan ilmu. Kenapa takbir kok bisa begini? Kok orang ini kok enggak gini? Kenapa? Contohnya begini. Kalau enggak begini juga boleh, setinggi pundak. Nah, itu setinggi dada juga boleh. Tapi di bawah dada tidak ada contohnya. Sehingga kalau orang takbir kok ngangkat tangannya di bawah dada, ya itu enggak pakai dalil. Ya. Nah, inilah nilai sholat kita itu dinilai ya sebagai seberapa jauh kita menaati tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasul bersabda, "Shollu, salatlah kalian kama sebagaimana ra'aitum, kalian melihat ni aku sholat." Shollu kama ra'aitumuni usolli, aku sholat. Ya. Nah, itulah ya, bagian daripada kita ini hendaklah selalu mau belajar. Belajar itu tidak ada akhirnya. Ya. Jadi minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai lahat, itu kita masih bisa belajar selagi kita memaukan diri untuk belajar.
Maka bapak-bapak yang sampai hari ini mau belajar, ini bagian daripada kebaikan yang bisa bapak-bapak dapatkan. Ini kebetulan karena saya diminta ngisi Jumat ini, ya saya sediakan khusus materi untuk ini. Saya ambil surat Al-Fajr, surat 89 ayat 27 sampai 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsu, wahai sekalian jiwa-jiwa, roh-roh al-mutmainnah yang tenang. Nah, jadi kalau kita beriman, jiwa-jiwa itu kita itu tenang. Sebab kita dapatkan petunjuk, kita menjalani hidup di relnya Allah, terus di akhirat dijanjikan mendapatkan jannah. Seharusnya kita tenang menjadi Islam itu. Ya. Kita dapat janji yang tidak akan diingkari kok. Ya. Loh, kalau janji manusia bisa diingkari, tapi janji Allah tidak. Siapa yang bertakwa tak kasih jannah pasti. Nah, tinggal kita saja bagaimana sejauh mana kita merespon janjinya Allah tadi. Nah, disinilah ketika orang itu bertakwa di dunia, lalu di akhirat kelak akan dipanggil Allah dengan panggilan yang sangat-sangat mulia. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kalian, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan, dengan hati yang ridho, mardiyah, dan diridhoi. Kita dalam keadaan begini ya, kalau di akhirat kita dipanggil, wah selamat sudah. Orang kafir nggak bakal dipanggil dengan panggilan seperti ini. Hanya orang-orang yang bertakwa saja. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pasti ya, orang yang dipanggil oleh Allah ini hatinya mesti ridho, dan Allah meridhoi. Ya, sebab syaratnya orang masuk ke dalam jannah itu kan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu, Allah ridho, anhum, dari mereka orang-orang yang beriman. Allah ridho dengan kelakuan orang beriman, termasuk kita ini, insyaallah. Apa yang bapak-bapak lakukan, kita lakukan semua hari ini meridhokan Allah. Maka mari kita syukuri. Amalan seperti ini jangan berhenti ya. Teruskan ya di kesempatan-kesempatan yang masih kita dapatkan. Fadkhuli fi ibadi, fa maka udkhuli, masuklah kalian, fi ibadi, di dalam ya, ke kalangan hamba-hambaku. Ya, hamba-hambaku ini hamba-hamba yang bertakwa. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam jannahku. Subhanallah. Ini yang kita harapkan. Jerih payah kita beribadah, jerih payah kita menuntut ilmu, jerih payah kita mengamalkan ilmu, jerih payah kita ini bersedekah, jerih payah kita berpuasa, jerih payah kita bersolat dengan berusaha khusyuk. Ini adalah untuk mengejar keadaan. Bapak sholat kalau tidak diusahakan khusyuk nggak akan bisa khusyuk gitu. Gimana gitu? Nah, mesti kemana-mana sholat iya. Lalu akbar tangannya yang berubah, rukuk ya rukuk. Sampai Allah yang ngadeg lagi. Hatinya kemana? Nah, ini perlu koreksi pada diri kita masing-masing. Jadi kita harus berusaha, memang harus fokus. Ya, sholat itu harus kita lakukan dengan, walaupun ya kita sebagai tidak bisa sempurna. Iya sudah, nggak bisa sempurna, kita wong manusia biasa. Jadi nggak usah kecil hati, nggak usah putus asa.
Saya sudah berusaha untuk bertakwa, tapi kok bisanya cuma segini ya. Besok aja usahakan lagi, usahakan itu saja. Ya. Dalam satu hadis Rasul juga memberitahu, sholat kalian itu loh ya, ada yang nilainya cuma seperempat. Sah sholat, iya sah, tidak. Yang nilainya cuma seperempat, sah juga. Mungkin ada yang setengah, ada yang 3/4, gitu ya. Yang bisa full ya hanya Rasulullah saja. Ya hari kita jujur saja lah. Kita sudah berusaha untuk khusyuk. Ini kadang-kadang kan masih kemasukan ini kan, kemasukan pikiran-pikiran yang di luar sholat. Kita manusia. Jadi itu bukan mengecilkan hati kita. Kita sudah berusaha dan itu diusahakan. Subhanallah. Nah, kita berharap dengan amalan yang kita lakukan tadi, kita kelak ketika di hadapan Allah dipanggil dengan panggilan ini. Nah, tentang sholat tadi yang mungkin bisa saya tambahkan dalam surat Al-Mu'minun. Allah berkalam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun. Qad sungguh aflaka mendapat kejayaan, artinya pasti masuk jannah. Siapa? Al-mu'minun, orang yang beriman. Ya, jadi janjinya Allah. Sungguh aflaka mendapat kejayaan al-mu'minun, orang yang beriman. Siapa orang beriman itu? Ayat kedua menunjukkan alladzi, yaitu orang-orang yang fi sholatihim, di dalam sholat mereka khosyi'un, khusyuk. Nah, maka khusyuk ini harus kita usahakan, kita pertahankan, kita tingkatkan. Nah, terang khusyuk itu masih panjangnya ya, tapi garis besarnya kita berusaha untuk khusyuk. Salah satu cara untuk khusyuk itu kita harus memahami makna bacaan sholat. Jangan sampai tidak. Ini pengalaman saya sendiri. Saya sholat sudah selama tahun. Umur saya 35 tahun, sholat 10 tahun yang mulai dihitung. Sampai 25 tahun sholat tidak mengerti makna bacaan. Itu saya jalani sendiri, saya merasakan. Saat itu selama 25 tahun itu rumangsa saya, ya wis ngi salat ya wis ngene iki. Gitu lho. Wis gelem salat wis bejo. Wis ngene ra ya wis ditampa karo Allah. Itu persangkaan kita. Saya menyangka seperti itu. Sebab apa? Sebab sampai umur 35 tahun saya juga belum ngaji dalam pengertian yang sungguh-sungguh ya. Bukan sekedar mendengarkan ceramah. Tapi ngaji bagi sekarang ini bapak-bapak yang memperhatikan, yang kalau perlu mencatat, perlu dan lain sebagainya, itu ngaji. Baru setelah saya ngaji di tahun 1980, satu demi satu ayat, loh kok saya nggak begini ya, loh ini kok belum saya jalani, loh ini kok nggak cocok dengan perintah, baru sadar. Nah saat itulah ya, karena setelah ilmu khusyuk tadi diterangkan, salah satunya adalah kita memahami makna bacaan sholat. Karena kita ini sedang berdialog dengan Allah. Dan Allah menjawab, terutama dalam surat Al-Fatihah. Kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pemelihara seluruh alam. Allah menjawab, Hamidani abdi. Cuman kita enggak mendengar. Hambaku ini memuji. Dijawab oleh Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah menjawab, Asna alayya abdi. Hambaku ya, menyanjungku. Maliki yaumiddin. Allah itu Malik, Raja pada hari kiamat. Allah menjawab, Majjadani abdi. Allah mengagungkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami ini menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya. Hada baini wa baina abdi. Ini batas antara aku dan hambaku. Wali abdi masalah. Dan untuk hambaku apa yang dia minta loh. Jadi kita sholat ini sebenarnya sedang
berhadapan-hadapan dengan Allah, matur kepada Allah. Dan Allah berjanji ini, ketika kita iya karena butuh wa iya karena nasta'in, ya ini batas aku dan hambaku, untuk hambaku ini apa yang dia minta. Terus kita minta ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah kasih itu sebenarnya. Kalau Allah nggak ngasih, kita dah berhenti sholat dulu, kan mungkin itu gak sholat. Iya, kita diberi ihdinas shiratal, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya termasuk istiqomah dalam sholat, mau puasa, mau sedekah, mau ngaji. Ini bukti bahwa Allah memberikan jalan yang lurus ini. Diberi kita. Lalu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang telah engkau nikmatkan, engkau berikan kepada mereka. Ini tafsirnya di dalam surat An-Nisa. An-Nisa ayat 59, saya lupa ayatnya. Siratal mustaqim ini adalah jalan yang sudah engkau berikan kepada mereka. Nah, mereka siapa? Itu dalam surat An-Nisa disebutkan, ya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Nah, inilah ini namanya tafsir, ya, Quran bil Quran, ayat bil ayat. Ayat yang ini ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim diterangkan di dalam surat An-Nisa, ya, wa man yuti'illaha wa rasulahu wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang sudah Allah beri nikmat. Jadi mereka itu mereka yang Allah beri nikmat siapa? Minan nabiin, satu para nabi. Yang kedua siddiqin, orang yang lurus, orang yang jujur, orang yang bersungguh-sungguh. Wasyuhada, orang-orang yang mati di jalan Allah. Wassolihin, dan orang-orang soleh. 4 golongan ini yang diberikan nikmat oleh, pasti masuk jannah. Pasti masuk jannah. Nah, kita tinggal milih, mau milih di bagian mana mengikuti mereka. Kalau nabi tidak mungkin, tidak ada lagi nabi, ya. Tapi siddiqin kita bisa, kita jujur, lurus, tegak dalam agama ini, kita tergolong siddiqin. Syuhada juga mungkin, ya, alhamdulillah. Kemarin waktu kita tabligh di para Peranci Mantoro, ya, itu jalannya begini, di sini jurang, ya. Terus kebetulan ada jamaah yang charter bis kecil, ya, ikut naik ke sana. Selesai sudah sampai tabligh, tidak ada masalah. Tapi waktu pulang, ya rupanya karena gelap, ya, nah, sopirnya juga sudah hati-hati, tidak sengaja dia itu bannya itu menginjak bagian bahu jalan. Jadi jalan ini cuma dicor ukuran ban. Di sini masih tanah. Tanah ini longsor, ya, bisnya terbalik. Ya, salah satu orangnya meninggal. Apa Ekobas mungkin? Itu Mbak Ciloko. Bukan, dia itu beruntung. Dia meninggal dalam keadaan sabilillah. Jannah, dia itu syahid, termasuk syahid. Subhanallah. Dan ya, jadi keluarganya pun juga bisa menerima dengan lama. Sudah, ini ketetapannya begitu. Ya, kita ini diberi ketetapan oleh Allah, nggak bisa menolak. Sebab ketetapan kita itu sudah ditetapkan di waktu bayi berusia 120 hari di dalam kandungan. Ya, ketika bayi berusia 120 hari sudah berupa segumpal daging, wa yursalu, lalu Allah diutusnya seorang malak, ya, wa yanfukhu fiha, lalu malaikat tadi meniupkan di dalam dalam janin tadi, ya, ruh. Ditiupkan ruh ke dalam janin bi arba'i kalimatin, dengan 4 ketetapan.
Satu rezekinya, dua umurnya, tiga amalannya, dan yang keempat adalah nasibnya di akhir. Nah, umur ini nggak bisa ditawar. Nah, beruntung orang yang kematiannya itu di dalam keadaan sedang berjihad di jalan Allah. Dan kita begini ini berjihad di jalan Allah, Pak. Yang takbir akbar juga berjihad di jalan Allah. Maka ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat. Saya berangkat di sini ini dengan ikhlas, dengan murni menjalani perintah Allah, supaya kita termasuk orang-orang yang ikhlas di dalam berjihad di jalan Allah. Subhanallah. Ya, itu yang terjadi. Ya. Nah, itulah bagian daripada ketetapan Allah yang kita tidak bisa mengingkarinya. Namun beruntung, ya moga silakan Bro. Beruntung orang yang mendapatkan kematian seperti itu juga ketetapan Allah. Ya, tidak bisa diirikan. Subhanallah. Baik, ya, ini dari ayat ini kita dapatkan pengertian bahwa orang-orang yang beriman dipanggil Allah dengan panggilan yang sangat-sangat mesra. Kemudian disuruh kembali kepada Tuhannya dalam keadaan hati yang ridho dan diridhoi, lalu disuruh masuk ke dalam golongan hamba-hambanya dan disuruh masuk ke dalam jannah. Kemudian kita lihat surat An-Nazi'at, surat 79 ayat 6 sampai 14. Yauma tarjufur rajifah. Yauma pada hari yang tarjufu bergoncang. Rajifah dengan segoncang-goncangnya. Ini hari ditiup sangkakala yang pertama, ya, di mana alam semesta ini goncang dengan sebenar-benarnya goncang. Lalu tatba'uha, mengiringinya radifah, tiupan yang kedua. Sudah tiupan yang pertama, semua manusia mati, ya. Malaikat juga mati, ya. Termasuk malaikat peniup terumpetnya juga mati, sehingga tidak ada lagi makhluk yang hidup di saat itu. Nah, saat itulah dalam hadis diterangkan Allah berkalam, ana malik, akulah raja, akulah raja. Yang lain sudah hilang semuanya. Kemudian malaikat peniup trompet dihidupkan yang pertama kali untuk meniup yang kedua ini, ya. Nah, setelah trompet yang kedua ditiup, ya, maka manusia-manusia dan jin yang sudah semua mati tadi hidup kembali. Nah, sinilah Rasulullah rada bingung, siapa yang dihidupkan pertama kali di kalangan manusia ini. Sebab Rasulullah ketika hidup tadi sudah melihat Nabi Musa bergelantungan di arsy-Nya Allah. Sing dhisik Musa apa aku? Ndak ngerti. Subhanallah. Inilah ya indahnya cerita-cerita dalam hadis yang menerangkan kejadian-kejadian yang sudah lewat atau yang akan datang. Lalu qulubun, hati-hati, yauma idzin pada hari itu wajifah. Ya, hati pada mereka sangat ketakutan. Ya, siapa yang gak ketakutan? Wong gempa yang kecil saja yang kita bisa mengalami di dunia ini, orang sudah kalang kabut. Kalau Bapak melihat di WA terbakarnya California, orang kalang kabut, jerit-jerit tok. Ya, ternyata di sana yang jerit-jerit tidak ada yang menyebut asma Allah waktu di HP tadi, ya, urung do Islam. Ya, seluruh kota itu bisa terbakar. Apa enggak takut? Iya, semua manusia takut. Absaruha khasyiah, pandangan mereka tertunduk. Lalu yaquluna, mereka itu pada berkata, a inna la marduduna fil khafirah. Aina, apakah sesungguhnya kami la marduduna, sungguh kami dikembalikan fil khafirah, pada kehidupan yang lain yang baru. Ya, tidak. Ya, kalau kita sekarang sudah punya pengertian ini,
Ini yang berkata begini ini adalah orang-orang kafir. Sebab pada waktu ya hari kiamat itu semua orang sudah kafir, tidak ada orang beriman lagi. Ya. Nah, orang mereka berkata, adakah sesungguhnya kami sungguh dikembalikan pada kehidupan yang baru? Aida kunna idoman nakhirah. Aida, apakah ketika kunna adalah kami ini idoman menjadi tulang belulang, nakhirah yang berserakan. Wis dadi balung yang berserakan. Bahkan yang semakin lama kuburnya tulangnya pun juga habis. Yang tersisa tinggal rambut yang tidak ikut habis. Ya. Itu. Ya. Qalu, lalu dikatakan tilka ini idzan, ada ketika saat ini karotan pengulangan khosirah yang merugikan. Artinya bagi orang-orang kafir pengulangan di dalam kehidupan ini itu pengulangan yang merugikan. Sebab saat di dunia dia bersenang-senang dengan hartanya yang banyak, yang mungkin didapat juga dari korupsi dan lain sebagainya itu, ya, di sana bakal jadi penyiksa dirinya. Rugi sudah. Harta yang banyak tadi tidak dibawa, tidak dinikmati lagi, tetapi justru buahnya yang akan dinikmati. Fa innama, maka sungguhnya tiada lain dia itu yasratun wahidah, ya, satu pengulangan yang ya. Fa idahum bisahirah, dan ketika itu mereka ya mereka di dalam ya keadaan yang sangat dahsyat. Jadi ini menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat yang kita sekarang sudah diberitahu, ya. Kemudian kita menjadi tahu sehingga kelak ketika kita menghadapinya, ya, kita ya walaupun mesti takut juga, ya, tetapi kita punya harapan diselamatkan oleh Allah. Nah, jadi tadi kita sudah mendapatkan keadaan orang-orang yang dipanggil dengan panggilan ya Tuhan nafsul mutmainnah. Ini gambaran kedahsyatannya pada hari kiamat. Ya. Yaitu hati-hati pada itu berdebar ketakutan, ya. Pandangannya tertunduk. Mereka berkata, apakah sungguh kami akan dikembalikan dalam keadaan semula, ya, kehidupan semula? Apakah apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur? Mereka berkata, kalau demikian adalah pengembalian yang merugikan. Maka sesungguhnya hanyalah dia pengembalian itu hanya sekali teriakan saja, satu tiupan tadi, lalu maka kita itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Nah, ini Allah berikan gambaran tentang keadaan yang akan kita hadapi. Nah, dengan begitu ketika kita sadar akan menghadapi kegemparan di hari kiamat kelak, walaupun dilihat dari secara kenyataan, ya, kita kayaknya tidak mengalami hari kiamat. Sebab hari kiamat itu masih ada tanda-tanda besar yang menunjukkan kiamat itu akan datang. Salah satunya matahari terbit dari sebelah barat. Ya. Nah, maka ketika tiba-tiba matahari kok terbit dari sebelah barat, padahal biasanya dari sebelah timur, orang mesti gempar. Ya. Nah, saat itulah terjadi ini tadi tiupan yang pertama dan sebagainya. Nah, belum. Ya. Setelah matahari terbit dari sebelah barat, maka orang saat itu dia karena ketakutan lalu menyatakan imannya. Semua orang. Namun orang yang menyatakan imannya saat itu tidak diterima oleh Allah. Jadi ada dua waktu di mana iman tidak diterima lagi. Satu di saat yughargir, saat nyawa sudah di tenggorokan,
sudah ngorok-ngorok, baru ngaku mau beriman, tidak diterima. Yang kedua, saat matahari terbit dari sebelah barat, orang ngaku beriman tidak diterima. Nah maka karena dari saat matahari terbit sampai hari kiamat terjadi, ya dijelaskan di dalam hadis, yang masih terjadi kira-kira 500 tahun lagi. Ya nggak mungkin umur manusia sampai sekarang. Kita pun, ya ini matahari belum terbit dari sebelah barat, kemungkinan kita juga mati sebelum itu terjadi. Jadi nggak menangi hari kiamat. Maka ketika sesudah terbit dari sebelah barat tadi, orang-orang yang mau beriman tidak diterima imannya, orang-orang yang sudah beriman masih diterima imannya, tapi mereka akan satu demi satu meninggal. Ya, selama 500 tahun siapa yang bertahan? Satu demi satu orang beriman ini meninggal sampai habis, tidak ada orang beriman lagi. Sementara mereka yang imannya tidak diterima, ya mati dan mati. Generasi berikutnya tidak ada yang beriman, sampai pada saat kiamat terjadi, semua orang yang mengalami itu adalah orang-orang kafir. Nah, kembali kita syukuri, alhamdulillah. Kita sekarang sudah diberi petunjuk oleh Allah, kita diberi ilmu, maka kita bisa bersiap-siap menghadapi maut kita masing-masing dengan semaksimal mungkin ketakwaan yang bisa kita lakukan. Dan surat An-Nazi'at ayat 79 juga, tapi di ayat yang ke-34 ya, sampai 41. Fa'idha, maka ketika ja'atit tamatul kubra, ya, telah datang kedahsyatan yang besar, yaitu tadi datangnya tiupan malaikat tentang hari kiamat, terjadi dentuman yang hebat, yaitu yauma yatadzakkarul insan, hari yang manusia itu mendapatkan peringatan dan menjadi ingat masa apa yang sudah dia lakukan. Lalu jadi orang ingat, ya dulu saya diturut sholat tidak mau, suruh puasa tidak mau, suruh belajar tidak mau, semua jadi ingat apa-apa yang dilakukan dalam keadaan menentang Allah, tapi tidak ada gunanya. Wa burizatul jahim, dan diumumkan, dididihkan jahim, neraka jahim, liman yaro, bagi orang yang melihatnya, ya, diperlihatkan jahim bagi orang yang melihat, ya, jadi neraka jahim diperlihatkan, ya, bagi orang-orang yang melihatnya. Saat itu orang sudah belum masuk, tapi sudah, ya, menderita ketakutan karena diperlihatkan tadi. Orang beriman tidak ditunjukkan ini, hanya orang-orang kafir saja yang bakal masuk ke sana, yang ditunjukkan di dahsyatnya ini neraka jahim. Fa'amma, maka adapun mantogho, orang yang melampaui batas, yaitu melanggar aturannya Allah. Wa asarul hayatad dunya, dan membanyak-banyakkan kesenangan dunia, ya, itu ya, sekarang ini kita bisa melihat banyak orang yang melewati aturannya Allah, ya, korupsi dan lain sebagainya, itu togho, melewati batas. Terus dengan kekayaan yang melimpah tadi, mereka banyak-banyakkan kesenangan dunia. Fa inna, maka sesungguhnya al jahima, neraka jahimlah, iyal ma'wa, yaitu tempat kembalinya. Peringatan buat kita. Dunia punya kesenangan, ya. Boleh kita nikmati, ya. Kita boleh mencari harta untuk kita nikmati kesenangannya, ya. Tapi harus kita jaga, carinya dengan cara yang halal. Digunakannya pun juga untuk cara-cara yang halal. Kita diberi keluarga, istri, suami, anak-anak, ya, boleh kita nikmati kesenangannya, tapi lakukan dengan halal, dengan cara yang benar. Subhanallah. Nah, kalau kita ini tidak melewati batas, ya, menjalani kesenangan dunia ini dengan memakai aturannya Allah, ya insya Allah kita terselamatkan dari neraka jahim. Ini yang disebut wa amma, dan adapun man khofa, orang yang takut, maqama rabbihim, kedudukan rabbihi, kedudukan Tuhannya,
wa nahan nafsa, dan menahan dirinya anil hawa, dari hawa nafsu. Nah, jadi orang-orang ada yang mereka tuh takut kepada Allah, lalu mau menjaga dirinya dari hawa nafsu. Fa innal jannata, maka sesungguhnya jannah iyal ma'wa, dia itu tempat kembalinya. Jadi ini peringatan buat kita sekalian ya, bahwasanya nanti di akhirat sana orang-orang yang melewati batas atau maksiat atau melanggar hukum Allah dan mengutamakan kesenangan dunia, maka sesungguhnya neraka jahim tempat tinggalnya. Dan adapun orang yang takut pada kedudukan Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka sesungguhnya jannahlah tempat tinggal. Ini yang kita harapkan. Ini yang kita harapkan, kecapean kita, kelaparan, kehausan kita di dalam berpuasa ini. Harapan kita telah mendapatkan ya, keindahan, kesenangan yang seperti ini. Maka adalah kita bersabar. Sabar menjalani kehidupan ini dengan menahan hawa nafsu. Ya, ketika orang tidak bisa menahan hawa nafsu, koruptor itu kan tidak bisa menahan hawa nafsunya. Besok tempatnya di jahim. Allahu a'lam, mereka itu yang percaya yang begini apa tidak. Ya. Nah, tapi juga bisa saja orang yang percaya kepada ayatnya Allah, waktu belum terlibat di dalam kondisi seperti itu dia masih ya. Namun ketika sudah terjebak masuk ke dalam lingkaran mereka-mereka yang seperti itu, ya setanlah yang menang. Setan yang membisik-bisikkan. Ini mumpung masih kesempatan. Nanti kalau sudah tidak menjabat lagi, hilang sudah kesempatan korupsi dan lain sebagainya. Nah, kalau dia kemudian kalah dengan bisikan syaitan, tidak bisa lagi menahan diri dari hawa nafsunya, maka dia pun masuk ke dalam jahim. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Mudah-mudahan ya, kita bertahan. Nah, inilah dimasukkan neraka itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Surat Al-Hajj ayat 8 sampai 10. Wa minan nasi, dan diantara manusia itu ada man, orang yang yujadilu, mereka itu berbantah fillahi, dalam perkara Allah, bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Misalnya orang mengatakan Allah punya anak, ini dia punya pendapat yang menyalahi, termasuk membantai ya keadaan Allah. Allah tidak punya anak, dia katakan punya anak, dan dia begitu nggak pakai ilmu. Ya. Wala hudan, dan juga tidak dengan petunjuk. Wala kitabin munir, dan juga tidak ada kitab yang jelas. Maka mari kita hati-hati ya, pendapat-pendapat yang menyalahi ya, dari ini keadaan Allah yang benar, itu adalah termasuk orang-orang yang dia itu membantai, mengingkari ya, keadaan Allah itu dengan tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab yang jelas. Jadi itu salah satunya tadi ya, yang mengatakan Allah punya anak. Terus sanya itfihi liyudilli an sabilillah. Ya. Jadi mereka itu memalingkan lambungnya, sombong. Ya. Memalingkan lambungnya kayak kamera melengos gitu ya, untuk menyesatkan dari jalannya Allah. Dia berbuat kesombongan untuk menyesatkan dari jalan Allah. Lahu, baginya fitunya, di dunia, khisyun, kehinaan. Baginya itu kehinaan di dunia. Wa nudhikuhu, dan kami petimpakan atau akan timpakan yaumal kiamati, di hari kiamat, adzabal khariqah, adab yang membakar, adab yang membakar, dengan pemalingan dirinya dari jalannya Allah ini,
tidak mau taat kepada Allah, tidak mau menegakkan syariatnya Allah, maka di dunia mereka mendapatkan kehinaan, yaitu di dunia ini mendapatkan julukan kafir atau munafik atau musyrik, itu julukan kehinaan. Ya. Lalu di akhir hari kiamat kelak akan dihadap dengan azab yang membakar. Apa itu? Dzalika, itulah bima, dengan apa yang qaddamat, telah kalian dahulukan, telah kalian lakukan, yadaka, tanganmu. Itu berbuat dosa tadi. Dosa itu kan dilakukan, tidak datang dengan sendirinya. Kalau kita tidak mendatangi melakukannya, kita nggak akan berdosa. Nah, tapi ini tangan ini sudah memperbuat melakukan dosa itu. Fa innallaha, wa sesungguhnya Allah, laisa, tidak, bidzallamin, dengan yang mendolimi, al-abid, hamba-hambanya. Bukan Allah yang mendolimi. Tapi orang berbuat dosa masuk ke dalam neraka itu bukan kedoliman Allah. Allah kok sia-sia, Allah kok tiba-tiba memasukkannya ke dalam neraka. Bukan begitu. Mereka dimasukkan neraka karena tangannya sudah berbuat waktu di dunia ini. Itu. Ya, jadi berbuat dolim untuk dirinya sendiri. Jadi, perbuatan yang tanganmu telah melakukannya di dunia. Dan Allah tidak, sekali-kali tidak mendolimi hambanya. Nah, maka di sini perlunya kita ini menjaga diri tidak maksiat. Nah, maksiat itu artinya ini, tangan kita melakukan perbuatan yang mendolimi Allah, mendolimi diri kita sendiri, maksiat kepada Allah, ya, melanggar aturannya Allah. Tapi yang didolimi itu dirinya sendiri, yang akan mengambil akibatnya adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Semua apa yang kita lakukan kembalinya kelak akan kita dapatkan. Bahkan orang lain tidak akan, amalan kita tidak akan berakibat kepada orang lain. Nah, sekarang ya, kita ambil pelajaran bahwa kesenangan atau kesengsaraan dunia itu sebenarnya kecil. Ya. Sengsara di dunia ini kecil, ya. Senang di dunia ini juga kecil dibanding dengan di akhirat sana. Sebelah hadis ini ya, Rasulullah menunjukkan naza'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan, ya, adanya rajulaini, ada dua orang, ya, yang dia itu paling menderitanya, ya. Atfaril kiamati, besok pada hari kiamat ada dua orang yang min asyad dan nas, paling bagiannya, ya. Asyad dan nasi, paling bagiannya orang, ya, syakokon fid dunya. Jadi orang yang paling menderitanya manusia, ya. Asyadani, sangatnya manusia dalam penderitaan, ya. Paling sangatnya manusia yang menderita di dunia. Lalu fa'al basahullahu, lalu Allah memakaikannya di akhirat sana dengan khulatan min nuri, pakaian dari cahaya. Di dunia ini menderita, sangat menderita, miskin, ya, sakit-sakitan, ya, apalagi tidak punya apa-apa, tidak punya kedudukan, pokoknya rekoso banget di dunia ini. Tapi dia bertakwa. Lalu di akhirat sana Allah pakaikan pakaian dari cahaya. Faqala, lalu dia berkata, ma alimtu, tidaklah aku pernah tahu, pernah merasakan, min syakokin, dari kesedihan, kesusahan, kesengsaraan, fit dunya, di dunia. Jadi ketika dia itu dicicipkan, ya, keadaan di jannah sana, dia langsung merasa tidak pernah saya merasa susah di dunia itu. Susahnya kecil sekali dibanding dengan pahala jannah yang sangat membahagiakan dirinya. Nah ini. Jadi kalau di dunia kita ini susah, kita ini menderita, oh kecil, ini kecil. Kalau kita tetap bertahan bertakwa,
kita tetap bertahan menjalani aturan Allah, di akhirat nanti akan ditukar dengan yang sangat membahagiakan, sehingga kesusahan di dunia ini nggak ada lagi bekasnya. Sebaliknya, wa min asyadda, dan dari sangatnya annasi manusia sa'adatan, kebahagiaannya. Nah, jadi di dunia ini orang sangat bahagia, kaya raya, pangkatnya tinggi, sehat walafiat, ingin apa saja keturutan, mungkin jadi raja, menjadi apa. Ya, gambarannya nih, orang yang sangatnya manusia dalam mendapatkan kesenangan di dunia, tapi dia tidak bertakwa, maka albasahullahu, Allah memakaikannya khullatan, pakaian min narin, dari api. Faqala, lalu orang itu berkata, ma alimtu, tidaklah aku pernah tahu, aku pernah merasakan min sa'adatin, dari kebahagiaan, kesenangan di dunia sedikit pun. Hilang sudah kesenangannya, kebahagiaan di dunia ini ketika dia dicicipkan pakaian dari api. Nah, pelajaran buat kita. Mungkin kita tidak sampai sebagai paling sengsaranya manusia, ya. Tapi kita punya harapan itu tadi, ya. Dalam kehidupan biasa, apalagi kita ini mau berusaha untuk bertakwa. Maka ketika dipakaikan pakaian dari cahaya, kita pun sudah melupakan semua kesusahan di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita sabar menghadapi, ya, ujian-ujian yang Allah berikan di dunia ini. Sehingga dengan begitu, ya, ketika kita sabar, maka Allah berikan hasil dari kesabaran kita tadi, yaitu mendapatkan karunia-Nya jannah. Sabar itu ada 3 perkara. Satu, as-sabru indal musibah, sabar ketika menerima musibah. As-sabru ala ta'ah, sabar dalam menjalani ketaatan. As-sabru anil maksiat, sabar di dalam meninggalkan maksiat. 3 ini, kalau ini kita jalani, insya Allah selamat di akhirat. Diberi musibah tidak menggerutu, tapi tetap sabar, tetap menjalani apa yang Allah tetapkan, perintahkan. Sabar menjalani. Yang kedua, as-sabru ala ta'at, sabar menjalani ketaatan seberat apapun, ya, yang diperintahkan oleh Allah, kita sabar untuk menjalani. Kita sekarang menjalani puasa nggak merasa berat. Padahal bagi orang-orang yang belum mau berpuasa, berat banget ini. Puasa sehari tidak makan, tidak minum, tidak udut apalagi. Wah, rumongso kiamat dunia ini. Tapi kita sabar, nggak terasa ternyata. Demikian juga sabar meninggalkan maksiat, tidak menjalani maksiat, melanggar aturan-aturannya Allah. Itu ketiga sabar itu, ya, yang menyebabkan kita selamat di akhirat. Nah, bayangkan yang berita yang masuk, yang 3 polisi ditembak mati oleh tentara yang membackingi sabung ayam, ya. Itu tadi karena maksiat, mengejar kesenangan dunia dengan sabung ayam. Nah, rupanya dibackingi, ya, 3 polisi tadi, oleh si tentara tadi, waktu dirahasia sama polisinya ditembak. Subhanallah. Buahnya di akhirat, masya Allah. Sudah, ini udah kelakuan manusia ini, pasti di akhirat akan ada buahnya. Nah, gitulah bapak-bapak, apa yang bisa saya sampaikan. Ini sudah 1 jam lebih, ya. Mudah-mudahan dengan sedikit ini kita bisa mengisi dalam Ramadan, iktikaf Ramadan ini dengan ilmu-ilmu yang insya Allah akan mengantar kita kepada kebahagiaan kita di akhirat kelak, yaitu dengan, ya, mengikuti, menegakkan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ternyata setelah hati kita mau, tidak ada perintah Allah yang berat. Ya, berat itu sebelum orang itu mau berat banget, tapi sudah mau enggak? Ya, subhanallah. Nah, mudah-mudahan dengan begini, ya, kita berharap Allah berkenan menerima amalan kita, sehingga kita selamat
di dalam menjalani hidup ini pada akhir hidup kita masing-masing, dan kita mendapatkan balasan dari Allah yang sangat-sangat berlipat ganda dari amalan yang kita lakukan. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qur warham anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.